Minasang, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bab 40. Daiyon Jukao Benkyou Shimashou. Dewa hajimemashou. Berikutnya silakan buka halaman 120 Renshu E. Pada bab 40 Renshu E ini, untuk contoh kalimat nomor 1 dan nomor 2 itu menyatakan suatu kondisi atau keadaan yang belum pasti, tidak jelas ya. Baiklah, saya akan mulai dari contoh nomor 1 Renshu A ya. Saya akan bacakan kalimatnya dulu. Kaige wa itsu o aru ka wakarimasen. Biiru ga nanbon aru ka oshiete kudasai. Presento wa nani ga ii ka kangaete kudasai. Hijou guchi wa doko ka shirabemasu. Ya, pada kalimat ini ya, di kalimat bagian depan itu di sini sebenarnya ada dua kalimat ya yang dipisahkan dengan koma. Ya, di kalimat bagian depan itu ada kaige wa itsu o aru ka. Nah, ada akhiran ka di sini ya. Biru ga nanbon aru ka. Presento wa nani ga ii ka. Hijau guchi wa doko ka. Ya. Nah, ka di sini itu menunjukkan suatu bentuk ketidakjelasan ya atau ketidakpastian. Karena ka sebenarnya adalah bentuk tanya ya. Kalau ini kalimatnya kalimat putus ya, tidak ada kalimat lanjutannya, berarti dia bentuk bertanya ya, mengharapkan jawaban. Nah, kalau di sini artinya bentuk yang tidak pasti karena keadaannya sudah terjadi, sudah berlangsung ya. Memang sebenarnya ini bertanya, tapi pertanyaan yang tidak ada jawabannya, belum pasti jawabannya, belum tahu jawabannya ya. Makanya kalimat berikutnya itu adalah sebagai keterangan di kalimat di depannya ya. Contoh di sini kaige wa itsu waru ka. Kapan meetingnya selesai? Ya, ka di sini menyatakan bentuk tanyanya, bentuk tanya pada suatu kondisi tersebut. Tetapi dilanjutkan dengan kalimat yang menerangkannya, yaitu wakarimasen. Tidak tahu. Nah, ketika ada kalimat yang menerangkannya ini, artinya ya kalimat ini menjadi kalimat yang tidak pasti jawabannya, tidak pasti kapan selesainya rapat tersebut. Ya, kalimat yang kedua adalah biru ga nanbon aru ka. Nanbon aru ka. Ada berapa botol birnya? Ya. Kalau hanya kalimat begini saja, ya tinggal jawab saja ada berapa botol. Tetapi kan karena di sini kondisinya birnya sudah ada. Mungkin dalam kotak, mungkin dalam plastik, ya sudah terbungkus ya. Itu ditanyakan jumlahnya berapa. Karena di sini ada kalimat berikutnya yang menerangkan pada kalimat di depannya, yaitu oshiete kudasai. Ya, tolong jelaskan. Artinya bir tersebut itu ada berapa? Belum ada penjelasannya. Jadi belum ada kepastiannya berapa jumlahnya. Ya, berikutnya kalimat ketiga, presento wa nani ga ii ka. Hadiahnya yang bagus apa? Apa ya? Ya, ini semacam minta saran ya. Sama dengan kalimat nomor 2 tadi ya. Di atasnya tadi. Dia ada keterangannya kangaete kudasai. Artinya dia belum jelas mau beli apa gitu, mau ngasih apa. Makanya kangaete kudasai gitu ya. Tolong pikirkan. Artinya ya pikirkanlah supaya dapat hadiah yang bagus gitu ya. Di sini juga belum pasti apa hadiahnya ya. Kemudian hijau guchi wa doko ka. Doko ka di mana ya? Ada di mana? Artinya letaknya tidak tahu. Nah, ini menyatakan suatu tempat, letak. Hijau guchi itu artinya pintu darurat. Pintu daruratnya ada di mana? Ya, pintu daruratnya tidak tahu. Makanya ada keterangan kalimat berikutnya shirabemasu. Ayo kita cek gitu ya. Ayo kita cari ya, maksudnya gitu ya. Nah, jadi demikian ya. Ini kalimat yang di depannya ya, yang sebelum akhiran ka itu adalah menyatakan suatu kalimat yang belum pasti, belum jelas, belum tahu. Ya. Di mana di sini membutuhkan saran, membutuhkan jawaban, membutuhkan kejelasan, ya. Dan kejelasan ini tidak ada yang bisa menjelaskan karena kalimat berikutnya itu menerangkan
terhadap kalimat tersebut bahwa kalimat itu memang belum pasti, belum jelas, belum tahu. Oke, demikian contoh nomor 1. Berikutnya ke contoh nomor 2 ya. Baiklah minasang, berikutnya kita ke contoh nomor 2. Sebelumnya akan saya bacakan dulu contoh nomor 2 ya. Kurara-san ga kuru ka douka wakarimasen. Nomor 2-nya, kalimat keduanya, kizu ga nai ka douka shirabete kudasai. Kalimat ketiganya, nimotsu ga tsuita ka douka tashikamete kudasai. Kalimat keempatnya, sono hanashi wa honto ka douka wakarimasen. Lihat di sini ada 2 kalimat ya yang disatukan dalam menjadi satu kalimat. Kalimat pertama itu ditandai diakhiri dengan bunyi akhiran ka douka, kemudian koma. Kemudian kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya sama dalam sebagai keterangan pada kalimat pertama atau kalimat sebelumnya. Ya, di sini ka douka itu sama seperti di atas, maknanya menyatakan ketidakpastian, tetapi ini lebih kepada suatu aktivitas yang sudah ada. Aktivitasnya udah terjadi, udah tinggal nunggu hasil gitu ya. Bukan pada suatu kondisi. Kalau kalimat pertama memang pada kondisi ya, kondisi di mana ingin hasilnya seperti apa. Kalau ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas itu berakhir di mana atau hasilnya seperti apa. Contohnya di sini ya, Kurara-san ga kuru ka douka. Clara datang atau enggak? Ya nggak tahu gitu ya. Artinya ini udah ada perjanjian sebelumnya, ada proses gitu ya. Pada perjanjian mau ketemu gitu ya. Udah dikasih tahu pertemuan itu. Tetapi pada hari H-nya, pada jamnya, orang yang udah dijanjikan itu masih belum muncul. Makanya kurara-san ga kuru ka douka. Baru kalimat berikutnya wakarimasen. Wakarimasen itu artinya menerangkan kalimat pada kalimat pertama bahwa tidak mengetahui, belum pasti datang atau enggaknya, karena belum ada kabar. Jadi hanya menunggu kabar ya. Di sana masih diharapkan ada jawaban untuk hasil akhir tersebut ya. Kemudian di kalimat kedua, kizuga nai ka douka shirabete kudasai. Kizuga nai ka douka nai ka douka. Apakah tergores atau terluka atau enggak? Ya kita cek. Ya mungkin bisa aja kizunya ke mobil ya, mobil kegesek, kegores, atau barang kegores gitu ya. Apakah kegores atau mungkin dengar sesuatu ya pada mobil Anda atau pada barang Anda sehingga berpikir itu terjadi lecet, luka atau sebagainya, atau mungkin ke bagian tubuh Anda di mana Anda merasa sakit gitu ya. Tapi tidak tahu apa benar ada luka atau tidak ya. Kemudian kalimat berikutnya shirabete kudasai. Ya, tolong dicek. Ayo kita lihat, kita cek ya. Di situ ya. Jadi ini ada suatu aktivitas, suatu sebab ya, di mana sebab ini karena sebab inilah mengira ada sesuatu ya, atau takutnya ada sesuatu, yaitu luka gitu ya. Ya, berikutnya kalimat nomor 3 ya, kalimat ketiga saya bacakan dulu. Bacakan lagi ya. Nimotsu ga tsuita ka douka. Tsuita ka douka tashikamete kudasai. Nah, itu kata-katanya tashikamete kudasai. Barangnya ini tsuita udah sampai apa belum ya gitu. Artinya sebelumnya memang udah ada perjanjian dengan ini ya, dengan mungkin yang dipesan, barang yang dipesannya itu kemudian dia akan kirim. Misalnya pesan kulkas, pesan mesin cuci, dijanjikan 2 hari akan datang, kok belum datang gitu ya. Sampai atau enggak ya saya nggak tahu gitu ya, karena saya nggak ada di rumah gitu ya. Ya,
Tashikamete kudasai. Tolong pastiin gitu ya. Tolong pastiin. Ya, seperti itu ya. Kemudian sono hanashi wa hontou ka douka wakarimasen. Hontou ka douka. Cerita itu benar apa enggak? Ya, saya nggak tahu gitu ya. Ya, tapi yang jelas dia ada menceritakannya, ada orang lain yang menceritakannya. Jadi hasilnya apa benar atau enggak? Ya, ada keterangan di situ wakarimasen. Jadi ini menyatakan satu ketidakpastiannya karena ada suatu perbuatan ya di sini. Jadi kalau melihat dari nomor 2 ini sudut pandangnya itu lebih kepada kita sudut pandangnya ke orang lain gitu ya, ke lawan bicara kita ya. Kalau yang pertama sudut pandangnya diri sendiri ya. Seperti itu. Jadi yang jelas sama-sama artinya itu menyatakan satu ketidakpastian. Tapi kalau yang pertama itu adalah kondisi, yang kedua itu adanya suatu perbuatan, aktivitas atau sebab atau hal, sehingga ya menyebabkan hasil akhirnya yang masih ditunggu, masih belum pasti ya. Seperti itu. Jadi demikian yang nomor 2, berikutnya nomor 3 ya. Berikutnya yaitu nomor 3 ya, rensu A nomor 3. Sini polanya te mimas ya. Saya bacakan kalimatnya. Oishi kutsu maaf. Atarashi kutsu o haite mimasu. Mou ichido kangaete mimasu. Nihongo de setsumei shite mimasu. Jadi ini artinya suatu percobaan ya. Percobaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya di sini kalimat pertama atarashi kutsu o haite mimas ya. Kalau haite imas sedang memakai ya. Tetapi kalau haite mimas mencoba, mimas artinya mencoba. Silakan kata kerja dirubah ke dalam bentuk te, kemudian diikuti dengan kata mimas ya. Jadi haite mimas, kangaete mimas, setsumeshite mimas, hanashite mimas. Watashi wa sensei to hanashite mimas. Watashi wa terebi o mite mimas. Watashi wa iroina koto o shite mimas, dan sebagainya ya. Jadi te mimas artinya satu percobaan ya. Silakan ubah dulu kata kerja depannya, kemudian ditambahkan dengan mimas. Itu artinya mencoba melakukan sesuatu. Atarashi kutsu o haite mimasu, mencoba memakai sepatu baru. Mou ichido kangaete mimasu, ya. Coba pikirkan sekali lagi. Nihongo de setsumei shite mimasu, mencoba menjelaskan dengan bahasa Jepang. Jadi silakan Anda coba latihan dengan memakai mimas ya, dari kata kerja 1, 2 dan 3. Demikian ya. Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini di pertemuan ke-16 ya. Masih membahas bab 40, tetapi kita akan membahas tentang bungkeinya. Ya, mari. Jiki wa watashi wa bunkei o setsumei shite mimasu. Ya, sebelumnya kita udah belajar te mimasu ya. Setsumei shite mimasu. Saya akan mencoba menjelaskan bungkeinya ya. Sebelum menjelaskan, saya akan membacakan dulu ya kalimatnya. Kalimat nomor 1. GR107 便は何時に到着するか調べてください. Kalimat kedua. 台風9号は東京へ来るかどうかまだわかりません. Kalimat ketiga. 宇宙からChikyu o mite mitai desu. Ya, ini pada dasarnya sama ya seperti di rensu A nomor 5 penjelasannya, yaitu nomor 1 dan nomor 2 itu menyatakan suatu ketidakpastian, ketidakjelasan, suatu hal, satu keadaan, satu perbuatan. Yang nomor 1 itu ketidakpastian suatu kondisi, di mana tidak pasti jamnya jam berapa. Ya, misal GL107
kapan datangnya nggak tahu gitu ya, jam berapa. Makanya dia akan mengecek dulu karena dia ketidaktahuan informasi ya. Sementara kalimat nomor 2 itu menyatakannya dugaan ya, ketidakpastian juga sih, di mana udah ada suatu kejadian sebelumnya ya. Taifu Kugo ya, katanya topan yang 9 kekuatan lah gitu ya. Kugo wa Tokyo Ikuruka Doka Madakan. Apakah datang ke Tokyo? Ya belum tahu ya. Kemudian yang ketiga itu satu kegiatan percobaan ya. Uchu kara chikyu mite mitai desu. Ya, saya ingin melihat bumi dari angkasa. Mite mitai desu. Ya, demikian minasang yang bab 40. Kemudian untuk tugasnya di situ ada reibung. Reibung itu ada nomor 1 sampai nomor 6. Sebelumnya silakan Anda baca dulu, kemudian banding-bandingkan nomor 1 dengan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6. Itu apa perbedaannya ya? Itu saja. Oh ya, untuk yang tugas pertemuan 15 silakan Anda kerjakan. Di PPT juga ada, udah saya tuliskan Ren Subi dan Mongdanya ya. Oke, selamat belajar. Thank you.